Supriyono tanpa sengaja menemukan sebuah sepatu yang terkubur di bawah pasir. Namun beberapa detik kemudian, ia langsung mencium bau menyengat yang begitu busuk hingga membuat perut terasa mual. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Supriyono segera menjauhkan teman-teman bermainnya dari lokasi itu sebelum menghubungi kakak perempuannya yang merupakan inspektur polisi kriminal serta kepala tim penyelidik. Dengan wajah serius, Supriyono mengatakan bahwa ia yakin ada mayat yang dikubur di bawah pasir pantai tersebut. Sang kakak awalnya menganggap ucapan itu terlalu berlebihan. Menurutnya, hal seperti itu tidak boleh dikatakan sembarangan. Namun Supriyono tetap bersikeras. Ia mengaku bukan hanya mencium bau aneh, tetapi juga sempat menyentuh sesuatu di bawah pasir. Mendengar keyakinannya, kepala tim akhirnya mulai menggali area di sekitar sepatu itu. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka menemukan sesosok tubuh dalam kondisi membusuk sangat parah. Suasana pantai yang awalnya ramai mendadak berubah mencekam. Kepala tim segera meminta bantuan tambahan datang ke lokasi. Sementara itu, Supriyono terus memperhatikan kondisi mayat tersebut dengan sangat teliti. Berdasarkan tingkat pembusukan tubuh, bau di sekitar lokasi, dan perubahan suhu lingkungan, ia memperkirakan korban sudah meninggal sekitar 1 bulan sebelumnya. Ucapan itu langsung membuat sang kakak teringat pada kasus hilangnya seorang gadis kecil yang terjadi 1 bulan lalu. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Tubuh korban sudah terlalu rusak, hingga wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Selain itu, sepatu yang dikenakan korban juga tidak sesuai dengan laporan gadis yang hilang. Gadis itu terakhir kali terlihat memakai seragam sekolah dan sepatu olahraga putih, sedangkan mayat di depan mereka mengenakan gaun dengan sepatu hitam kecil. Tak lama kemudian, tim investigasi kriminal tiba di lokasi. Tetapi begitu sampai, mereka malah melihat Supriyono sedang memeriksa wajah mayat dari dekat. Walaupun semua orang mengenalnya sebagai anak jenius dalam dunia penyelidikan, menyentuh mayat tanpa izin tetap dianggap melanggar aturan. Karena itu, kepala tim meminta Supriyono menunggu agak jauh, sambil berjanji akan menunjukkan seluruh berkas kasus setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Saat polisi sibuk memeriksa lokasi kejadian, Supriyono duduk sendirian sambil menggambar sesuatu di bukunya. Beberapa menit kemudian, ia menunjukkan hasil gambar tersebut kepada semua orang. Itu adalah wajah korban. Seluruh polisi langsung terdiam kaget. Bagaimana mungkin Supriyono bisa merekonstruksi wajah seseorang yang tubuhnya sudah rusak separah itu? Dengan tenang, Supriyono menjelaskan bahwa ia hanya perlu mengenali titik-titik penting pada tulang tengkorak seperti tulang dahi, lengkungan alis, tulang pipi, dan rahang. Setelah itu, ia memperkirakan bentuk tubuh korban dari ukuran pakaiannya untuk membangun kembali wajah korban secara kasar. Lalu ia bertanya pelan kepada para polisi, apakah wajah ini terasa familiar? Mendengar itu, semua orang langsung teringat pada gadis kecil yang hilang sebulan lalu. Namun, dokter forensik segera menyampaikan keraguannya. Menurutnya, dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk parah, mustahil membuat rekonstruksi wajah akurat hanya dengan melihat tulang secara manual. Biasanya dibutuhkan teknologi pemindaian 3 dimensi profesional untuk melakukan hal tersebut. Ia menduga Supriyono hanya terpengaruh oleh informasi tentang gadis hilang yang sudah lebih dulu diketahui publik. Dokter forensik lalu mengatakan bahwa cara tercepat memastikan identitas korban adalah dengan mengambil sidik jari korban dan memulihkannya melalui ahli khusus.